Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati. Jadi pada hari ini Bapak Presiden ada beberapa agenda. Baru saja tadi mulai pukul kurang lebih 14.00 Bapak Presiden menerima 8 duta besar negara sahabat untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sebentar ya, saya buka catatan dulu nih. Dubes Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, kemudian Duta Besar Republik Filipina, kemudian Duta Besar Republik Korea, kemudian Duta Besar Republik Ceko, kemudian ada juga Duta Besar dari Palestina, kemudian Duta Besar Republik Yunani, kemudian Duta Besar Republik Lebanon, dan Dubes Santa Lucia. Setelah penyerahan surat-surat kepercayaan tersebut, dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia. Kemudian juga ada beberapa memberikan pandangan-pandangan, dan Bapak Presiden juga sekali lagi menyampaikan komitmennya bahwa Indonesia memutuskan oleh founding fathers kita bahwa kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif dan kita non-aligned. Itu yang berkenaan dengan agenda Bapak Presiden menerima para duta besar. Selanjutnya pada sore hari ini teman-teman, Bapak Presiden akan ada agenda untuk melantik dan mengambil sumpah. Ada dua, yang pertama adalah mengambil sumpah atau melantik pimpinan Badan Gizi Nasional yang sebagaimana kita semua ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, baik kepala maupun wakil kepala, dan pada sore hari ini ketiga-tiganya akan dilantik oleh Bapak Presiden. Yang kedua, dalam kesempatan yang sama Bapak Presiden juga akan melantik atau mengambil sumpah dari saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya dengan penunjukan ini Bapak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan masalah agenda Bapak Presiden hari ini. Jadi begini, kalau kita ingat bahwa kurang lebih 1 tahun yang lalu di May Day tahun 2025 ada kehendak untuk kita membentuk apa yang disebut dengan Dewan Kesejahteraan Buruh. Namun setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa ya, berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya Dewan Buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk
mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi yang diharapkan adalah sama, ya, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis di dalam hal sekali lagi kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang ini. Demikian. Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap kabinet Merah Putih, belum ada, karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing. Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara. Sisanya akan kita coba agendakan karena pertama menyamakan agenda dari Bapak Presiden dan beberapa duta besar tentu dibutuhkan kesamaan ya, karena tidak semua pada posisi misalnya sudah siap atau sudah bisa sewaktu-waktu gitu. Tapi insya Allah dalam hari-hari ke depan kita terus komunikasi untuk bisa segera diselesaikan, semua bisa diterima oleh Bapak Presiden. Secara spesifik kalau berbentuk arahan tidak, tetapi itu adalah bagian dari diskusi untuk mencari pola, karena sebagaimana kita ketahui bersama, tidak semua wilayah memungkinkan untuk dibuat seragam secara sistem. Nah, oleh karena itulah dalam rangka perbaikan maka dimintalah BGN untuk memikirkan skema-skema yang mungkin bisa dilakukan, yang bisa jadi itu berbeda dengan skema di tempat-tempat yang ideal. Salah satunya misalnya ada usul atau ada ide untuk yang tadi saudara sebutkan adalah melibatkan kantin-kantin sekolah, tapi semua sedang dikaji oleh teman-teman pimpinan BGN yang baru. Betul ya, tadi yang saya sampaikan, semua direview, tapi kan bukan berarti yang disebut direview itu akan kemudian semua diganti atau semua dirombak total, karena kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif, yang intinya supaya apa yang menjadi program dalam hal memberikan makan bergizi gratis, terutama untuk adik-adik kita para siswa, kemudian untuk ibu-ibu hamil dan menyusui, dan kepada adik-adik usia di bawah 5 tahun itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oke, sementara begitu ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Aduh, jatuh.
Sorry. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Ayo, sudah.